Terminal itu selalu ramai, bau bensin dan keringat bercampur dengan teriakan pedagang dan bunyi klakson yang tak henti. Di tengah keramaian itu, seorang pemuda mendorong gerobak kecil, mengeluarkan aroma siomay hangat yang menggoda para penumpang lelah. Namanya Angga, wajahnya tampak biasa saja, tapi mata hitamnya menyimpan sesuatu yang lebih gelap daripada asap yang mengepul dari kukusan siomaynya. Orang-orang yang melewati gerobaknya terkadang menatapnya sekilas, ragu-ragu. Ada yang gemetar saat melihat gerobak itu, bukan karena rasa lapar, tapi karena ada sesuatu dalam sosok Angga yang terasa menakutkan. Mereka yang pernah mengenal terminal beberapa tahun lalu tahu, Angga bukan hanya penjual siomay biasa. Ia adalah bayangan kelam masa lalu terminal, preman yang pernah menakuti setiap pedagang dan sopir di sini. Setiap tusukan sumpitnya ke siomay seolah menjadi ritme penebusan. Angga menatap pelan setiap orang yang membeli, memastikan tak ada yang melihat terlalu lama. Hatinya penuh penyesalan, tapi tubuhnya, bekas otot-otot yang dulu dipakai untuk kekerasan, masih menegaskan siapa dirinya sebenarnya. Di balik senyum ramahnya, tersimpan bayangan darah dan teriakan yang tak akan pernah bisa dilupakan. Sementara itu, pedagang lain menyiapkan dagangannya dengan gugup. Kabut pagi yang biasa membawa aroma gorengan dan roti kini terasa berat, seperti menekan hati mereka. Mereka masih ingat bagaimana Angga dulu berjalan melewati lorong terminal, menendang lapak yang tak menuruti perintahnya, mematahkan tangan siapa saja yang berani menatapnya dengan penuh keberanian. Semua itu masih segar di ingatan mereka, bahkan ketika Angga kini berdiri diam di depan gerobaknya, seolah tak bersalah. Seorang anak kecil menghampiri gerobak Angga, menatap siomay yang mengepul dengan mata berbinar. Angga tersenyum tipis, memberikannya secuil rasa hangat tanpa meminta uang. Sesaat, bayangan masa lalunya hilang, digantikan perasaan lembut yang hampir terlupakan. Tapi suara langkah berat dari arah terminal membuatnya menegakkan badan, waspada. Masa lalu tak pernah benar-benar pergi. Dari ujung terminal, terdengar tawa seram, tidak terlalu keras, tapi cukup membuat bulu kuduk merinding. Angga menoleh, tatapannya tajam seperti seekor predator. Ia tahu itu bukan sekadar lelucon. Ada yang datang, sesuatu yang akan menguji tekadnya untuk berubah, sesuatu yang akan mengusik ketenangan terminal yang baru ia impikan. Asap siomay yang mengepul tampak menari-nari di udara, seolah menjadi tirai antara masa lalu dan sekarang. Pedagang dan penumpang terus berlalu lalang, tapi mereka yang peka merasakan ketegangan yang terselip di antara aroma hangat itu. Angga menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, mengetahui bahwa hari itu akan menjadi hari yang menentukan. Di tengah keramaian terminal yang ramai itu, seorang pemuda penjual siomay berdiri tegak, dengan masa lalu berdarah yang hanya ia sendiri yang tahu, dan sebuah takdir yang siap memanggilnya kembali ke dunia yang pernah ia kuasai dengan tangan besi. Terminal itu tenang sesaat, tapi semua tahu, kedamaian hanyalah sementara. Terminal tetap sibuk, tapi udara pagi kini terasa berbeda. Pedagang menatap ke arah gerobak Angga dengan waspada, seolah menahan napas. Meski ia kini hanya penjual siomay, nama Angga masih membawa bayangan gelap. Bisikan-bisikan tentang masa lalunya beredar di antara lorong terminal, kisah tentang preman kejam yang tak segan mematahkan tangan, membantai pedagang, atau menumpahkan darah hanya untuk menunjukkan kekuasaannya. Seorang pedagang tua menutup lapaknya lebih rapat dari biasanya. Ia menatap Angga dengan campuran takut dan kagum. Dahulu, pedagang itu pernah menjadi korban Angga, kehilangan sebagian dagangannya karena kerasnya tangan pemuda itu. Kini, ia melihat Angga dengan tatapan berbeda, tatapan yang menimbulkan rasa penasaran sekaligus gelisah. Apakah pemuda itu benar-benar berubah, atau hanya menunggu kesempatan untuk kembali menjadi bayangan kelam terminal? Di ujung lorong, terdengar tawa berat yang familiar, dingin, dan menghantui. Nama Dagul mulai berbisik di mulut pedagang, raja preman terminal yang lebih brutal daripada siapapun yang pernah ada. Suara langkahnya berat, seperti menghantui setiap sudut terminal, dan semua yang mengenalnya tahu bahwa ketika Dagul muncul, darah hampir selalu mengikuti. Angga menatap dari balik gerobaknya, tubuhnya menegang. Ia tahu bahwa kehadiran Dagul bukan sekadar kunjungan biasa. Ada ancaman yang mengintai, sebuah pertarungan yang akan mengguncang terminal. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena ia sadar bahwa masa lalunya dan takdirnya kini bertemu di satu titik yang sama. Anak-anak yang bermain di dekat gerobak siomay berhenti sejenak, merasakan ketegangan yang mengalir. Pedagang yang dulu menjadi saksi kekejamannya menunduk, mengenang luka-luka lama.
Semua menyadari satu hal, Angga bukan lagi preman sembarangan, ia adalah legenda kelam yang hidup kembali, dengan kemampuan yang sama mengerikannya seperti dulu. Beberapa pedagang mencoba berbicara dengan Angga, menanyakan kabar dan dagangannya. Suaranya tenang, tersusun, tapi setiap kata seolah membawa berat masa lalu. "Aku tidak akan menyakiti siapapun lagi," katanya lirih. Namun mata Angga tetap menatap lorong terminal, menunggu tanda pertama dari kedatangan Dagul dan pasukannya. Dari jauh, bayangan hitam mulai bergerak di antara kerumunan. Dagul muncul, mengiringi anak buahnya dengan senyum dingin. Terminal yang tadinya ramai kini terasa hening. Bahkan angin seakan menahan napas, membiarkan semua orang menyaksikan bentrokan antara masa lalu Angga dan kekuatan baru yang mengancam kedamaian terminal. Angga menarik napas panjang, menegakkan punggungnya. Gerobak siomay yang mengepul di depannya kini tampak seperti benteng kecil, simbol perubahan sekaligus kesiapan. Di tengah sorotan mata ratusan orang, ia sadar bahwa hari itu, nama yang pernah ditakuti akan kembali menghadapi kegelapan, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemilik takdirnya sendiri. Terminal tidak akan sama lagi. Terminal pagi itu terasa tegang, berbeda dari biasanya. Bau bensin, gorengan, dan debu yang biasa bercampur kini disertai aroma logam yang samar, mengingatkan pedagang lama akan sejarah kelam tempat ini. Setiap langkah terdengar lebih berat, seolah tanah terminal sendiri menahan napas, menunggu sesuatu yang mengerikan. Di lorong sempit, bayangan masa lalu Angga muncul kembali. Ia berdiri di depan gerobak siomaynya, tatapannya tajam, memeriksa setiap sudut. Hatinya teriris melihat pedagang muda yang gemetar di hadapannya, mengingatkan pada saat ia dulu menendang lapak yang tidak menuruti perintahnya. Terminal pernah menjadi medan perang kecilnya, dan kini kenangan itu kembali menghantuinya. Beberapa pedagang tua menunduk, mengenang para korban yang pernah jatuh di tangan Angga. Lantai terminal, yang kini tampak biasa, pernah dipenuhi darah yang mengering, menjadi bisu atas kekejamannya. Setiap noda merah itu menyimpan cerita penderitaan, ketakutan, dan kekejaman yang tak terlupakan. Suasana terminal kini seperti lukisan lama yang menghidupkan kembali ketakutan yang pernah ada. Suara langkah berat terdengar dari arah lorong. Anak buah Dagul mulai muncul, mata mereka menyapu setiap sudut dengan tatapan dingin. Mereka tahu siapa yang berdiri di depan mereka, Angga, pemuda yang pernah menebar ketakutan, kini berdiri sebagai penjual siomay. Namun kekuatan lama itu belum hilang, dan aura berbahaya masih terpancar dari tubuhnya. Seorang pedagang muda, tak mengerti sejarah Angga, mencoba mendekat untuk membeli siomay. Tangannya gemetar saat menerima potongan hangat itu. Di balik senyum Angga, tersimpan kenangan pahit, bagaimana ia dulu mematahkan tangan orang yang menentangnya. Rasa bersalah dan penyesalan melintas sekejap, namun ia tetap menatap pedagang muda itu dengan mata penuh kewaspadaan. Tiba-tiba, sebuah botol pecah di lorong seberang, suara dentuman kecil memecah ketenangan semu. Angga menoleh cepat, otot-ototnya tegang. Ia tahu, suara itu adalah tanda, pertarungan yang pernah mengalirkan darah terminal akan segera kembali. Hatinya berdetak kencang, bukan karena takut, tapi karena ia sadar bahwa hari ini, masa lalu dan masa depan akan bertemu di satu titik yang sama. Para pedagang lain mulai menyingkir, beberapa menutup dagangannya lebih rapat. Mereka menyaksikan sosok Angga berdiri tegak, gerobaknya di depan seperti benteng kecil. Di lantai terminal, setiap goresan, setiap noda, dan setiap bekas tumpahan darah terdengar seperti bisikan, "Ingat, ini adalah tempat kelam yang pernah dikuasai." Terminal pun sunyi sesaat, hanya suara angin yang bergerak pelan dan aroma siomay yang mengepul. Angga menarik napas dalam-dalam, menatap lorong yang mulai dipenuhi bayangan anak buah Dagul. Ia tahu, darah yang pernah mengalir di terminal tidak akan pernah sia-sia, karena hari ini, sejarah akan kembali ditulis, dan Angga harus memilih antara masa lalunya atau takdir barunya sebagai penjaga terminal. Pertarungan di terminal telah meninggalkan jejaknya. Darah mengering di lantai, teriakan masih terngiang di lorong-lorong, dan aroma logam bercampur debu membuat udara terasa berat. Angga, yang biasanya tak terkalahkan, kini tergeletak di sudut, tubuhnya luka parah dan napasnya tersengal-sengal. Ia merasakan rasa sakit yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, bukan karena kekuatan musuh, tapi karena pengkhianatan dari orang yang pernah ia anggap dekat. Orang-orang yang dulu menunduk di hadapannya kini melihatnya berbeda. Mereka tahu, hari itu bukan hanya pertarungan biasa, ini adalah kejatuhan sang preman yang pernah menakutkan terminal.
Angga tak lagi mampu berdiri, tubuhnya dipenuhi luka yang dalam, dan darahnya menetes seperti irama penghakiman atas masa lalunya yang penuh kekerasan. Pengkhianatan itu datang dari orang yang tidak ia sangka. Seorang anggota kelompoknya, termakan janji kekuasaan Dagul, menikamnya dari belakang. Angga merasakan pedih yang menusuk jauh ke dalam, bukan hanya fisik, tapi juga luka hati. Ia sadar, dunia preman tidak pernah memberikan ruang untuk penyesalan. Kepercayaan adalah kemewahan yang tak pernah ada di terminal ini. Keramaian terminal menyaksikan sebagian pertarungan ini. Teriakan dan ketakutan bercampur menjadi satu, namun tak ada yang berani mendekat terlalu dekat. Angga, yang dulu menimbulkan ketakutan hanya dengan menatap, kini hanya bisa merintih pelan. Nama yang pernah ditakuti kini terguncang di hadapan pengkhianatan dan kekuatan baru yang tak terkendali. Di tengah penderitaan itu, Angga membuat keputusan yang sulit. Ia tahu jika terus bertahan, ia akan mati, dan terminal akan tetap berada di bawah cengkeraman preman lain. Dengan sisa kekuatan yang ada, ia menghilang ke lorong-lorong terminal yang gelap, meninggalkan darahnya sebagai saksi terakhir, dan bayangan kekejamannya untuk sementara menghilang dari mata publik. Pedagang dan penumpang melihat sosoknya menghilang, dan rumor pun bermunculan. Angga tewas, Angga mati, bisik mereka. Tetapi hanya sedikit yang tahu, ia tidak mati. Ia memilih menghilang, menyembunyikan diri, dan memulai perjalanan panjang untuk menebus dosa-dosanya, jauh dari dunia preman yang telah menodai hidupnya. Dalam sunyi dan kesendirian, Angga merasakan perubahan dalam dirinya. Luka fisik perlahan menyatu dengan luka batin, dan setiap tetes darah yang mengalir menjadi pengingat bahwa kekerasan bukan lagi jalan yang ingin ia tempuh. Terminal tetap hidup dengan kekacauan, tapi Angga mulai menanam benih niat baru, sebuah niat untuk suatu hari kembali, bukan sebagai preman, tapi sebagai penjaga. Saat malam menyelimuti terminal, hanya suara angin yang tersisa di lorong-lorong sepi. Gerobak siomay yang dulu menandai kedatangan Angga kini kosong, namun aroma hangatnya masih tersisa, seperti janji tak terlihat bahwa sosok yang pernah menakutkan itu akan kembali. Terminal telah kehilangan penguasa lamanya, tapi legenda Angga belum selesai, ia hanya menunggu waktu untuk lahir kembali. Beberapa bulan setelah kejatuhannya, terminal mulai melihat sosok yang familiar namun berbeda. Di lorong yang dulu dipenuhi ketakutan, kini berdiri Angga, mendorong gerobak siomay kecil yang mengepul. Senyumnya ramah, suaranya lembut, namun matanya tetap tajam, mengingatkan pada kekuatan yang pernah ia miliki. Semua orang tahu, ia telah kembali, tapi bukan sebagai preman, ia kembali sebagai penjual, sebagai pelindung yang diam-diam mengamati. Setiap tusukan sumpit ke siomay yang ia hidangkan adalah doa. Doa penebusan atas masa lalu yang penuh darah. Pedagang yang dulu menjadi korban kekejamannya kini menatapnya dengan rasa waspada, tapi juga penasaran. Angga tahu, penebusan tidak bisa diperoleh hanya dengan kata-kata, ia harus membuktikannya dengan tindakan sehari-hari, dengan kesabaran, dan dengan keberanian menahan amarah lama yang masih menggelegak di dalam dirinya. Gerobak kecil itu menjadi simbol baru di terminal. Aroma siomay hangatnya menyebar, membungkus ketegangan lama dengan hangatnya makanan sederhana. Anak-anak berlari mendekat, tertawa riang, tanpa mengetahui siapa sebenarnya pemuda itu. Bagi mereka, Angga hanyalah penjual siomay yang ramah. Bagi para pedagang dewasa, ia adalah pengingat akan masa lalu, dan sekaligus harapan baru bahwa terminal bisa aman. Namun bayangan masa lalu selalu menyelinap. Setiap kali pedagang muda melawan tekanan dari preman lain, mata Angga menegang. Ia ingin kembali menggunakan kekerasannya, tetapi cepat-cepat menahan diri. Ia belajar menyalurkan kemarahan itu bukan dengan tangan, tapi dengan kata-kata, peringatan, dan kehadiran yang tegas. Gerobaknya bukan lagi alat dagang biasa, tapi benteng kecil yang menjaga kedamaian. Hari demi hari, terminal mulai merasakan perubahan. Pedagang yang dulu hidup dalam ketakutan kini mulai tersenyum, meski hati mereka tetap berhati-hati. Angga tak pernah mengintimidasi, tapi cukup hadir untuk membuat semua orang merasa aman. Aroma siomaynya menjadi seperti jimat, pengingat bahwa ada yang menjaga mereka, dari ancaman luar maupun dari sisa kekerasan masa lalu yang mungkin muncul kembali. Beberapa pedagang mendekat, mencoba berbicara dengan Angga tentang masa lalunya. Ia menjawab dengan tenang, tak menutupi kesalahan yang pernah ia buat. Aku tahu aku telah menyakiti banyak orang, katanya lirih, tapi aku akan berusaha memperbaiki semuanya, satu tusuk siomay dalam satu waktu. Kata-kata itu sederhana,
tapi mengandung tekad yang berat, janji yang lahir dari pengalaman berdarah yang pernah ia jalani. Setiap malam, ketika terminal mulai sepi, Angga duduk di depan gerobaknya, memandangi gerobak dan asap yang mengepul. Ia membayangkan masa depan terminal yang damai, terminal yang bebas dari ketakutan dan kekerasan. Dan ia tahu, penebusan tidak berhenti di sini. Setiap keputusan, setiap tindakan, bahkan sekadar senyum ramah, adalah bagian dari perjalanan panjangnya menuju kedamaian sejati. Gerobak siomay itu bukan sekadar dagangan. Itu adalah simbol, tanda bahwa seorang preman yang pernah menebar teror kini telah berubah. Di setiap hiruk-pikuk terminal, aroma siomay mengepul seperti doa yang tak henti, mengingatkan semua orang bahwa bahkan masa lalu yang berdarah sekalipun bisa disembuhkan, jika ada keberanian untuk berubah. Angga telah memulai jalan penebusannya, dan terminal perlahan menyaksikan kelahiran legenda baru. Terminal kembali ramai seperti biasanya, tapi suasana terasa berbeda. Angga mendorong gerobak siomaynya, senyum tipis menempel di wajahnya, sementara tatapannya tenang mengamati setiap gerakan orang-orang di sekitarnya. Namun, di antara keramaian, pedagang lama menatapnya dengan mata yang penuh ketakutan dan trauma. Mereka mengenal wajah itu, wajah yang pernah menebar teror, wajah yang pernah menjadi mimpi buruk mereka. Seorang pedagang tua menunduk sambil merapikan dagangannya, tangannya gemetar saat mengangkat pisau kecil untuk memotong sayuran. Ia ingat betul bagaimana tangan itu dulu menendang lapaknya, mematahkan dagangannya, dan membuatnya kehilangan sebagian hidupnya. Kini, Angga berdiri di hadapannya, tanpa senjata, namun aura yang sama tetap terasa. Trauma lama bangkit, menempel di setiap langkahnya. Di lorong lain, seorang pedagang wanita menatap gerobak Angga dengan mata waspada. Ia mencoba tersenyum, tetapi napasnya tercekat ketika mengingat malam-malam dingin saat Angga muncul tanpa peringatan, menakut-nakuti pedagang lain dengan mata yang dingin seperti es. Senyum Angga kini terlihat hangat, tapi bayangan masa lalu membuat hatinya tetap tegang. Angga menyadari tatapan itu. Ia tahu, penebusan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, dan perubahan dirinya tak otomatis membuat orang lain merasa aman. Dengan sabar, ia menyapa setiap pedagang yang datang, menatap mata mereka perlahan, seolah memberitahu bahwa ia berbeda. Namun tatapan trauma itu sulit dihapus, ia butuh waktu, kesabaran, dan tindakan nyata untuk membuktikan bahwa ia benar-benar telah berubah. Seorang pedagang muda yang baru bergabung di terminal bertanya kepada rekannya tentang Angga. Dia dulu preman paling kejam di sini, bisik rekannya, matanya menatap gerobak dengan rasa takut yang samar. Anak muda itu gemetar, tidak mengerti sepenuhnya, tapi nalurinya mengatakan bahwa sosok ini bukan sembarangan. Trauma yang menempel pada pedagang lama mulai menular, menciptakan ketegangan di udara. Angga menyiapkan siomay dengan gerakan yang sama sekali tak agresif, setiap tusukan sumpit seperti ritme penebusan. Ia ingin menunjukkan, dengan setiap hidangan, bahwa dirinya tidak lagi sama. Namun tatapan pedagang lama tetap membuatnya sadar, bahwa meski ia berubah, masa lalu yang kelam tetap hidup di ingatan mereka, dan bayangan kekerasan itu belum hilang. Ketegangan itu tidak terlihat oleh semua orang. Beberapa anak-anak yang bermain di dekat gerobak hanya tertawa riang, tak mengerti mengapa pedagang dewasa begitu tegang. Angga tersenyum pada anak-anak itu, menyadari bahwa perubahan kecilnya bisa membawa harapan bagi generasi baru, meski bagi generasi lama, trauma tetap membekas. Saat senja mulai menutupi terminal, Angga menarik napas panjang. Ia menyadari bahwa perubahan dirinya hanyalah langkah pertama. Tatapan penuh trauma itu bukan untuk dihindari, tapi untuk diterima. Ia harus membuktikan, bahwa meski pernah menebar teror, kini ia bisa menjadi penjaga, bukan ancaman. Dan terminal, lambat tapi pasti, mulai melihat cahaya baru di balik bayangan kelam yang pernah menghantui lorong-lorongnya. Terminal yang mulai damai sesaat itu kini terasa berat lagi. Dari ujung lorong terdengar suara langkah berat yang menandai kedatangan Dagul, raja preman baru yang menguasai terminal. Tidak seperti preman biasa, Dagul memiliki aura kekejaman yang mencekam. Senyumnya dingin, matanya tajam, dan setiap gerakannya memancarkan ancaman yang tak bisa diabaikan. Pedagang lama menahan napas saat melihat bayangan Dagul melintas. Mereka tahu siapa yang berjalan di depan mereka, penguasa baru yang lebih brutal daripada generasi sebelumnya. Lagu cerita tentang kejamnya Dagul beredar di antara lorong terminal, mengingatkan semua orang bahwa ketakutan yang mereka rasakan dulu bisa kembali, bahkan lebih mengerikan. Angga,
yang sedang menyiapkan siomainya, menatap dari kejauhan. Ia merasakan hawa ancaman yang familiar, namun berbeda. Ini bukan dirinya yang dulu menguasai terminal dengan tangan besi. Ini adalah seseorang yang bisa mengguncang ketenangan terminal dengan satu gerakan. Angga menyadari, kedamaian yang baru ia bangun bisa segera diuji oleh kekejaman Dagul. Dagul menoleh sejenak, matanya menembus keramaian. Ia tampak mencari sesuatu, atau seseorang. Anak buahnya bergerak mengikuti setiap isyaratnya dengan ketakutan yang sama sekaligus hormat. Terminal yang tadinya ramai kini terasa sepi, seperti menahan napas, karena semua tahu, siapapun yang menentang Dagul akan merasakan murka yang brutal. Para pedagang menunduk, sebagian berlari menyelamatkan dagangan mereka. Mereka tahu, jika Dagul marah, tidak ada yang bisa menahan tangan besarnya. Dan bagi mereka yang masih mengingat nama Angga, hadirnya Dagul menjadi peringatan bahwa masa lalu bisa muncul kembali, tapi dalam bentuk yang lebih mengerikan. Di tengah lorong, Angga berdiri tegak, matanya menatap Dagul tanpa ragu. Ia tahu, suatu hari harus ada pertemuan antara dirinya dan Raja Preman baru ini. Namun kali ini, ia berbeda. Ia bukan lagi pemuda yang menebar teror, ia adalah sosok yang belajar menahan amarah dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kekejaman dengan strategi, bukan hanya kekerasan. Anak buah Dagul mulai bergerak ke arah Angga, mencoba mengukur siapa yang berdiri di depan mereka. Angga tetap tenang, gerobak siomainya menjadi benteng kecil, simbol penebusan dan ketenangan yang baru ia bangun. Meski tubuhnya tidak lagi mengalir darah preman, keberaniannya tetap utuh, siap menghadapi bayangan kelam yang kini menjadi nyata. Terminal pun hening, hanya terdengar desisan angin dan aroma siomay yang mengepul. Setiap pedagang menatap, sadar bahwa legenda baru sedang lahir di lorong mereka, dua sosok dengan masa lalu gelap yang kini akan bertemu, menentukan siapa yang akan menguasai terminal, dan siapa yang akan menjadi penjaga kedamaian. Kedamaian terminal, sekali lagi, tergantung pada keberanian Angga menghadapi Raja Preman yang lebih brutal dari semua yang pernah ada. Terminal yang biasanya riuh kini mencekam. Dari ujung lorong, langkah berat Dagul mendekat, diikuti anak buahnya yang berderet seperti bayangan hitam. Semua pedagang menahan napas, takut bahkan untuk bergerak. Mereka tahu, kali ini bukan sekadar ancaman, ini adalah undangan maut yang akan menentukan nasib Angga dan terminal yang baru sebentar merasakan kedamaian. Dagul berhenti di depan gerobak siomay Angga, menatap pemuda itu dengan mata yang menusuk. "Aku tahu siapa kau sebenarnya," suaranya dalam, dingin, dan penuh ketegasan. Anak buahnya tersenyum sinis, menyadari bahwa Angga adalah musuh yang tidak bisa diremehkan. Terminal yang tadinya hidup kini terasa sepi, seolah menunggu darah pertama yang akan jatuh. Angga tetap berdiri tegak, wajahnya tenang tapi penuh kewaspadaan. Ia menatap Dagul balik dengan tatapan yang sama tajamnya, menahan amarah lama yang selalu muncul ketika menghadapi ancaman. Gerobak siomay di depannya kini menjadi benteng simbolik, pertanda bahwa ia telah berubah, tapi tidak berarti ia lemah. Dagul melangkah lebih dekat, menyeringai. "Bergabunglah denganku," katanya dengan nada memaksa. "Atau lihat sendiri apa yang terjadi pada terminal ini." Namun tawaran itu jelas bukan tawaran sama sekali. Anak buah Dagul tertawa, mengetahui bahwa penolakan Angga akan berakhir dengan pertumpahan darah. Pedagang di sekitar gerobak menunduk, beberapa menyingkir dengan panik. Mereka tahu, jika pertarungan ini pecah, terminal akan kembali menjadi medan darah, seperti masa lalu Angga. Bau logam dan ketegangan memenuhi udara, dan hanya satu hal yang pasti, pilihan Angga akan menentukan nasib mereka semua. Angga menelan ludah, menenangkan diri. Ia sadar, ini bukan waktu untuk ragu atau lari. Masa lalu boleh menghantuinya, tapi ia kini berbeda. Ia tidak lagi menebar teror untuk kekuasaan, ia menahan amarah untuk melindungi terminal. Tatapannya tidak melemah, justru semakin tegas, ia menolak bergabung dengan Dagul, dan siap menghadapi konsekuensinya. Dagul menatapnya dengan mata membara, seolah menilai apakah Angga layak dihancurkan atau ditaklukkan. "Kau tidak punya pilihan," bisik Dagul sambil menggerakkan tangan, memberi isyarat kepada anak buahnya. Bayangan hitam bergerak cepat, menutup lorong-lorong terminal, menciptakan tekanan yang membuat udara semakin panas dan napas pedagang tersengal. Di tengah ketegangan itu, Angga menyiapkan dirinya. Setiap gerakan terasa lambat tapi penuh presisi. Ia tahu pertarungan ini tidak hanya tentang dirinya atau Dagul, ini tentang terminal, tentang pedagang yang bergantung padanya. Aroma siomay tetap mengepul,
menjadi simbol damai yang rapuh. Namun kini, kedamaian itu berada di ujung pedang, menunggu siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan jatuh. Angga menatap Dagul dengan mata penuh tekad. Tawaran bergabung yang disampaikan Raja Preman itu kini jelas sebagai ancaman. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan berat masa lalunya menghimpit di setiap detik. Dosa-dosa lama, darah yang pernah ia tumpahkan, dan teriakan korban yang membekas di lorong terminal, semua itu tidak bisa dihapus dengan lari. Kini, ia harus menghadapinya. Anak buah Dagul mulai mendekat, wajah mereka penuh senyum sinis dan tangan siap menggenggam senjata. Suara langkah mereka menggetarkan lantai terminal, menciptakan getaran yang merambat ke seluruh tubuh Angga. Namun di dalam dada pemuda itu, ada rasa tenang yang berbeda. Ia tahu, kekuatan bukan lagi sekadar otot atau senjata, ini adalah keberanian untuk menghadapi masa lalu dan melindungi masa depan. Dagul melangkah lebih dekat, matanya menembus hati Angga. "Aku tahu kau ingin berubah," katanya dingin, "tapi kau tidak bisa melarikan diri dari siapa dirimu sebenarnya." Kata-kata itu menamparkan Angga seperti luka lama yang terbuka kembali. Namun ia tidak mundur. Sebaliknya, ia menegakkan tubuhnya, menyadari bahwa kali ini, ia harus bertarung bukan untuk menakuti, tapi untuk menebus. Masa lalu kembali menyerang dalam bentuk bayangan-bayangan yang menempel pada setiap gerakannya. Ia melihat sekilas pedagang yang dulu menjadi korban, melihat lantai yang pernah ternoda darah, dan mendengar teriakan yang masih terngiang di telinganya. Rasa bersalah itu bukan untuk dihindari, ia harus menatapnya, menerima, dan menggunakan penyesalan itu sebagai kekuatan. Terminal yang tadinya ramai kini menjadi hening. Angga menatap anak buah Dagul satu persatu, merasakan ketegangan di udara seperti benang tipis yang siap putus. Ia tahu, lari bukan lagi pilihan. Setiap langkah yang ia ambil sekarang adalah konfrontasi dengan masa lalunya, dengan kekerasan yang pernah ia sebarkan, dan dengan tanggung jawab baru yang ia pilih sendiri. Pedagang dan penumpang menyingkir, menonton dari jauh. Mereka merasakan sesuatu yang berbeda, tidak hanya ketegangan, tapi juga keberanian yang jarang terlihat. Angga bukan lagi pemuda yang hanya menakuti, ia adalah sosok yang menghadapi dirinya sendiri, dan dengan begitu, memberi harapan bahwa terminal bisa selamat dari kekacauan. Anak buah Dagul menyerbu, namun Angga bergerak dengan presisi, menangkis setiap ancaman tanpa membiarkan kemarahan lama menguasainya. Setiap gerakan adalah perpaduan antara pengalaman masa lalu dan niat untuk melindungi, bukan untuk menghancurkan. Masa lalu masih menempel, tapi kini ia menjadi alat, bukan beban. Di tengah lorong yang penuh ketegangan itu, Angga menyadari satu hal, lari dari masa lalu hanya akan membuatnya terkekang selamanya. Hanya dengan berdiri tegak, menatap bayangan kelamnya, dan melawan dengan keberanian, ia bisa mengubah nasib terminal. Dan hari itu, langkah pertama menuju penebusan dan pertarungan besar dimulai, di hadapan Raja Preman baru yang lebih brutal dari siapapun. Terminal malam itu sunyi, berbeda dari hiruk-pikuk biasanya. Lampu-lampu jalan yang temaram memantul di lantai berdebu, menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di antara gerobak dan lorong sempit. Angga duduk di depan gerobaknya, tangan menyentuh uap hangat siomay yang mengepul. Di dalam hatinya, ada rasa gelisah yang tak bisa ia hapus, besok mungkin akan menjadi hari terakhirnya. Ia menatap setiap sudut terminal dengan penuh kewaspadaan. Setiap bayangan terlihat seperti ancaman, setiap suara seperti pertanda pertarungan yang akan datang. Anak buah Dagul mungkin sudah merencanakan serangan, dan Angga tahu, ketika fajar tiba, ketenangan ini akan hancur. Ia menelan ludah, sadar bahwa masa lalu dan takdirnya akan bertemu dalam satu titik yang tak bisa dihindari. Pedagang yang masih tinggal di terminal bergerak pelan, menutup dagangan mereka lebih rapat. Mereka tahu, malam ini adalah malam yang menegangkan, malam ketika ketakutan lama dan harapan baru bertabrakan. Mereka menatap Angga dengan campuran kekhawatiran dan harapan, meski takut, mereka masih berharap bahwa pemuda itu akan mampu melindungi mereka. Angga menarik napas panjang, merasakan beban tanggung jawab yang luar biasa di pundaknya. Ia pernah hidup tanpa batas, menebar teror dan kekejaman. Kini, ia hidup dengan aturan baru, melindungi terminal, pedagang, dan anak-anak yang bermain di lorong. Beban itu lebih berat daripada apapun yang pernah ia rasakan, karena tidak ada senjata yang bisa menghapus rasa takut atau menebus dosa secara instan. Udara malam terasa dingin, tapi keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi besok, pertarungan sengit, luka parah,
atau bahkan kematian. Semua itu bukan lagi hanya tentang dirinya, terminal dan orang-orang yang bergantung padanya juga ikut terlibat dalam risiko itu. Dan Angga sadar, pelarian bukan pilihan. Gerobak siomay yang sederhana itu kini menjadi saksi bisu dari tekadnya. Setiap uap yang naik seolah membawa doa penebusan, setiap aroma hangat seakan memberi keberanian. Angga menatap gerobak itu sejenak, menyadari bahwa besok, bukan hanya kekuatan fisiknya yang akan diuji, tapi juga keberanian hatinya untuk menghadapi gelapnya dunia preman kembali. Ia menutup mata sejenak, membiarkan kenangan masa lalu datang dan pergi. Darah, teriakan, pengkhianatan, semua itu hadir, namun tidak lagi menakutinya. Malam ini, ia belajar menerima bahwa ketenangan yang ia rasakan hanyalah sementara, dan besok, badai yang sesungguhnya akan datang. Persiapan bukan hanya fisik, tapi juga mental dan emosional. Terminal sepi kecuali suara angin dan gerobak Angga yang berderit pelan. Mata pemuda itu terbuka, menatap lorong-lorong gelap dengan tekad yang teguh. Ia tahu, ketika fajar menyingsing, sejarah akan tercipta. Malam ini adalah malam sebelum badai, malam di mana semua yang pernah ia lakukan dan semua yang akan ia lakukan diuji. Dan Angga, pemuda yang pernah menebar ketakutan, kini berdiri siap menghadapi takdirnya, bukan sebagai preman, tapi sebagai penjaga terminal. Siang itu, panas menyengat tidak mampu menutupi ketegangan yang menyelimuti terminal. Dari ujung lorong terdengar derap langkah berat, serempak dan menakutkan. Dagul datang, mengiringi pasukannya yang bergerak bak bayangan gelap, menelan cahaya siang dengan aura kekerasan yang mematikan. Keramaian yang biasa riuh, kini mendadak hening. Pedagang menahan napas, beberapa menyingkir dengan cepat, menutup lapak mereka dengan tangan gemetar. Anak-anak yang biasa bermain di sekitar gerobak siomay Angga pun ditarik menjauh oleh orang tua mereka. Suasana terminal berubah menjadi medan perang psikologis, ketakutan yang lama tertanam kini muncul kembali, lebih tajam dari sebelumnya. Dagul melangkah perlahan, matanya tajam menelusuri setiap sudut terminal. Senyum sinisnya mereka di wajah, menandai bahwa ia tidak datang untuk tawar-menawar. Anak buahnya menyebar, menguasai lorong-lorong sempit, memastikan tidak ada jalan bagi siapapun untuk melarikan diri. Aroma panas debu dan logam memenuhi udara, menciptakan tekanan yang hampir bisa dirasakan secara fisik. Angga berdiri di depan gerobaknya, tubuhnya tegang tapi mata tetap tenang. Ia tahu, pasukan Dagul bukan sekadar ancaman, mereka adalah mesin kekerasan yang siap menumpahkan darah. Namun kali ini, Angga berbeda. Ia tidak lagi melarikan diri atau menyerang tanpa tujuan. Setiap otot, setiap gerakan, dipersiapkan untuk melindungi terminal dan semua orang yang bergantung padanya. Salah satu anak buah Dagul melangkah lebih dekat, menatap Angga dengan senyum mengejek. "Kau pikir bisa menghadapi kami seorang diri?" bisiknya, penuh tantangan. Tapi Angga tetap diam, menatap balik dengan mata yang tak goyah. Keheningan itu menegangkan, seperti ketegangan di ujung pisau. Terminal, yang biasanya hidup dengan hiruk-pikuk, kini berubah menjadi arena diam yang menunggu letusan pertama. Pedagang tua yang menonton dari jauh gemetar. Mereka tahu, kali ini bukan sekadar konfrontasi, ini adalah pertemuan antara masa lalu dan masa kini, antara ketakutan lama dan keberanian baru. Terminal yang pernah menjadi saksi darah Angga akan kembali menjadi medan pertarungan, dan mereka hanya bisa berharap pemuda itu mampu mengubah sejarah yang hampir selalu berakhir tragis. Dagul akhirnya berhenti beberapa langkah dari gerobak siomay Angga. Ia menatap pemuda itu dengan penuh rasa ingin tahu dan kebencian. "Terminal ini milikku sekarang," katanya dingin. "Dan kau, Angga, akan segera mengerti apa artinya menolak." Suaranya bergema di lorong sempit, menambah ketegangan yang sudah mencekam setiap orang di sekitar. Angga menarik napas panjang, menegakkan punggungnya, dan menatap ke arah pasukan Dagul yang bergerak mengelilinginya. Hari itu, terminal akan menjadi saksi nyata, bukan hanya pertarungan fisik, tapi juga ujian keberanian, penebusan, dan tekad. Sunyi yang mencekam berubah menjadi ketegangan siap meledak, sementara gerobak siomay di depan Angga tetap mengepul, simbol kedamaian yang rapuh di tengah badai yang akan datang. Ketika salah satu anak buah Dagul menatap Angga dengan penuh tantangan, suasana terminal yang tegang akhirnya pecah. Sebuah benturan terdengar, dan pertarungan dimulai. Pisau, golok, dan tangan kosong beradu dengan cepat, menciptakan suara denting logam yang tajam. Setiap pukulan dan tendangan bergema di lorong sempit, menimbulkan jeritan pedagang yang ketakutan. Angga bergerak dengan presisi,
menghindari serangan demi serangan, memanfaatkan pengalaman masa lalunya. Meski tidak lagi berniat menebar kekerasan, insting bertahan hidup dan keterampilan yang pernah ia kuasai selama bertahun-tahun muncul kembali. Ia menangkis serangan, memutar tubuhnya, dan menggunakan momentum lawan untuk melumpuhkan tanpa membunuh kecuali benar-benar terpaksa. Pedagang dan penumpang menjerit dan berlari menyelamatkan diri, sebagian menutupi wajah mereka dari darah dan debu yang beterbangan. Gerobak siomay Angga terdorong sedikit ke samping, uap panasnya tercampur dengan ketegangan dan bau logam. Aroma siomay, yang biasanya menenangkan, kini terasa seperti saksi bisu. Dari kekacauan yang terjadi di tengah terminal, anak buah Dagul mulai panik ketika menyadari Angga bukan lawan sembarangan. Setiap serangan yang mereka lancarkan dibaca dan diantisipasi dengan cepat. Tangan mereka yang terbiasa menimbulkan ketakutan kini terasa tak efektif, sementara Angga bergerak seperti bayangan, memanfaatkan pengalaman dan insting bertahan hidup yang tak ternilai. Dagul mengamati dari belakang pasukannya, senyum sinis tetap menempel di wajahnya. Ia menikmati pertunjukan kekuatan dan ketegangan ini, menilai apakah Angga layak dihancurkan atau bisa menjadi ancaman serius bagi dominasi terminalnya. Suasana semakin mencekam ketika beberapa serangan nyaris mengenai pedagang yang menyingkir terlalu lambat, membuat teriakan dan panik semakin memuncak. Di tengah pertarungan, Angga menyadari satu hal, ia tidak bisa lagi melawan hanya dengan kekuatan fisik. Ia harus menjaga terminal dan pedagang yang tak bersalah dari ancaman. Setiap gerakan, meski brutal, diarahkan untuk menahan dan menghalangi, bukan untuk menimbulkan kekacauan lebih besar. Ia adalah pelindung, bukan preman seperti dulu. Darah mulai mengalir, tidak hanya dari anak buah Dagul, tetapi juga dari beberapa serangan yang tidak disengaja mengenai permukaan terminal. Lantai yang dulu sunyi kini ternoda kembali, menjadi pengingat bahwa pertarungan di terminal selalu meninggalkan jejak. Namun Angga tetap teguh, mengalihkan fokus dari kemarahan pribadi ke tanggung jawabnya untuk melindungi. Ketika debu mulai mereda dan beberapa anak buah Dagul terkapar, terminal kembali hening sejenak. Teriakan pedagang masih bergema, tapi Angga berdiri di tengah lorong dengan napas terengah-engah, tubuhnya penuh luka kecil, namun matanya tetap tajam. Duel ini hanyalah awal, pertarungan sesungguhnya masih menunggu, dan setiap orang di terminal tahu, namanya, Angga, adalah bayangan yang tak bisa diabaikan lagi. Terminal kini berubah menjadi medan perang nyata. Darah mengalir di lantai berdebu, bercampur dengan bekas uap siomay yang masih mengepul. Dagul dan anak buahnya bertarung tanpa ampun, menyerang dengan brutal, tanpa mempedulikan siapa yang berada di sekitar. Teriakan pedagang bercampur dengan denting logam, menciptakan simfoni kekerasan yang mencekam setiap orang yang menyaksikan. Angga bergerak di tengah kekacauan itu, tubuhnya lincah dan terlatih. Ia menangkis golok, menghindari pisau, dan menggunakan tangan kosong untuk menjatuhkan lawan. Setiap gerakan terasa seperti tarian antara kehidupan dan kematian, pengalaman masa lalu yang membantunya bertahan sekaligus melindungi orang-orang yang tak bersalah. Anak buah Dagul mulai jatuh satu persatu, beberapa terluka parah, beberapa lainnya tersungkur di lantai. Namun Dagul tetap berdiri tegak, matanya menyala dengan kemarahan yang membara. Ia bukan hanya raja preman, ia adalah badai yang menuntut dominasi terminal, siap menumpahkan darah siapa saja yang menghalangi jalannya. Pedagang menyingkir ke sudut-sudut terminal, beberapa menutup mulut mereka agar tak terdengar teriakan. Mereka menyaksikan kekerasan yang tak bisa dibayangkan sebelumnya, darah yang memercik, benda-benda yang pecah, dan aroma logam yang memenuhi udara. Terminal, yang dulu menjadi pusat kehidupan, kini terasa seperti neraka yang mengepung setiap sudut. Angga menyadari bahwa ini bukan sekadar pertarungan untuk dirinya. Ia bertarung untuk terminal, untuk setiap pedagang yang bergantung padanya, untuk anak-anak yang bermain tanpa sadar di lorong. Setiap serangan diarahkan untuk menahan, bukan membunuh, meski terkadang kekerasan tidak bisa dihindari. Ia adalah bayangan masa lalu yang berubah menjadi pelindung masa kini. Darah dari lawan mengalir di tangannya, dan beberapa luka mulai menggores kulitnya sendiri. Tapi Angga menahan sakit, menegakkan tubuhnya, dan tetap fokus. Ia tahu, jika ia goyah, seluruh terminal akan jatuh ke tangan Dagul, dan mimpi damai yang baru ia bangun akan hancur. Tekadnya menjadi tameng, setiap gerakan adalah pengingat bahwa penebusan membutuhkan pengorbanan. Dagul melancarkan serangan yang lebih brutal, menyerang dengan golok besar sambil tertawa dingin. Angga menangkisnya, tapi dorongan kekuatan itu membuatnya terhuyung ke belakang.
Kerumunan terminal menahan napas, menyadari bahwa pertarungan ini tidak hanya menguji fisik, tapi juga mental dan keberanian Angga. Setiap detik adalah pertaruhan antara hidup dan mati. Ketika debu dan darah mulai menutupi lorong terminal, Angga berdiri di tengah kekacauan, tubuhnya lelah tapi mata tetap fokus. Ia tahu pertarungan ini belum selesai, namun setiap langkah dan setiap serangan yang ia lakukan adalah janji, terminal ini tidak akan jatuh ke tangan Dagul. Pertempuran ini hanyalah awal dari legenda baru yang lahir dari darah, keberanian, dan tekad untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Terminal kini berubah menjadi medan kehancuran. Bau logam dan debu memenuhi udara, bercampur dengan aroma siomay yang mengepul samar. Satu persatu anak buah Dagul tumbang, tubuh mereka terkapar di lantai dengan luka yang menganga. Setiap gerakan Angga kini terasa lebih pasti. Pengalaman masa lalu membantunya menaklukkan lawan dengan presisi yang menakutkan. Dagul menyadari situasinya mulai memburuk. Anak buahnya berjatuhan, dan kekuatan yang dulu menakutkan kini perlahan terkikis. Matanya yang dingin berkilat dengan kemarahan dan kebingungan. Ia mengayunkan goloknya dengan brutal, tapi setiap serangan berhasil diblok atau dihindari Angga. Tekad pemuda itu semakin jelas, terminal harus bebas dari cengkeraman preman kejam ini. Pedagang dan penonton menahan napas, menyaksikan duel yang menentukan. Mereka tidak berani mendekat, tapi mata mereka tertuju pada Angga yang berdiri tegap di tengah lorong. Tubuhnya penuh luka, keringat bercampur darah, namun setiap gerakannya menunjukkan keteguhan hati. Ia bukan lagi preman, ia adalah legenda yang hidup, siap menegakkan keadilan di tempat yang dulu diliputi ketakutan. Dagul melancarkan serangan terakhirnya, golok besar berputar di udara dengan kecepatan mengerikan. Namun Angga telah membaca gerakan itu, menghindar dengan gesit, dan menyerang balik dengan satu pukulan terukur. Tubuh Dagul terguncang, luka menganga mulai muncul di tangannya dan dadanya, darah memercik ke lantai terminal, menandai awal akhir dari Raja Preman yang menakutkan itu. Teriakan dan desahan dari kerumunan terdengar jelas. Beberapa pedagang menutup mata, tidak ingin menyaksikan pemandangan yang begitu brutal. Namun takdir terminal tidak bisa dihindari. Dagul terhuyung, tubuhnya gemetar di tengah lorong yang kini dipenuhi mayat anak buahnya. Angga berdiri di depannya, napas berat, mata tetap fokus. Dengan satu serangan terakhir yang tak terelakkan, Dagul jatuh ke lantai. Darah mengalir deras, wajahnya yang dulu menakutkan kini berubah menjadi mimik terkejut dan menyakitkan. Ratusan pasang mata menyaksikan momen itu, akhir dari kekuasaan yang menindas, dan simbol lahirnya era baru bagi terminal. Angga menatap tubuh Dagul yang terkapar, rasa lega dan kesedihan bercampur di hatinya. Ia tahu pertarungan ini harus terjadi agar pedagang dan terminal bisa hidup tanpa ketakutan lagi. Tubuhnya lelah, luka-luka terasa panas, tapi hati dan tekadnya tetap teguh. Hari itu, terminal menyaksikan lahirnya legenda baru yang lahir dari darah dan keberanian. Terminal perlahan kembali hening, aroma darah masih menyelimuti lorong-lorong, tapi di antara itu, ada perasaan lega yang sulit dijelaskan. Angga berdiri di tengah reruntuhan kekuasaan Dagul, gerobak siomay di depannya tetap mengepul, menjadi simbol penebusan dan perlindungan. Terminal akhirnya bebas dari cengkeraman preman kejam, dan nama Angga mulai dikenal sebagai legenda baru di mata semua orang. Terminal perlahan mulai hening setelah kekalahan Dagul, namun kedamaian itu hanya sementara. Angga, yang berdiri tegap di tengah reruntuhan, tiba-tiba terhuyung. Tubuhnya terasa lelah luar biasa, luka-luka lama dan baru membuat darah mengalir deras. Anak buahnya pun mulai jatuh satu persatu, beberapa bersimbah darah, menjerit dalam kesakitan, menciptakan suasana tragis yang kembali mencekam terminal. Pedagang yang menonton dari kejauhan menahan napas. Mereka menyaksikan sosok yang baru saja menaklukkan Raja Preman, kini jatuh tersungkur. Angga terkapar di lantai, tubuhnya penuh darah, wajahnya pucat, dan napasnya tersengal. Tidak ada lagi aura tak terkalahkan yang terlihat, hanya kesedihan dan rasa sakit yang memeluk setiap gerakannya. Anak buahnya mencoba menopang Angga, tetapi satu persatu mereka pun roboh. Teriakan dan jeritan bercampur dengan aroma logam dan debu, menciptakan kekacauan yang membuat terminal seakan kembali menjadi medan perang. Mereka semua tampak tak berdaya, meski baru saja berhasil menaklukkan Dagul. Kekerasan dan pengorbanan telah menuntut harga yang mahal. Orang-orang yang menyaksikan mulai berkumpul di lorong, ketakutan bercampur kasihan. Mereka berbisik-bisik, menyebut nama Angga dengan nada rendah, dia pasti sudah mati.
Mata mereka dipenuhi trauma lama, kali ini bukan dari ancaman Dagul, tetapi dari sosok yang mereka anggap sebagai pelindung yang kini terkapar. Angga merasakan kesakitan yang menusuk setiap sendi dan ototnya. Ia tahu, tubuhnya hampir tak mampu bergerak, dan jika ia jatuh sepenuhnya, mungkin tidak akan bangkit lagi. Namun di dalam hatinya, ada dorongan yang samar, sebuah tekad yang tak terlihat, menolak menyerah meski seluruh dunia mengira ia sudah kalah. Tangan-tangan yang mencoba menolongnya basah dengan darah, dan tubuhnya gemetar. Rasa sakit bercampur lelah membuatnya sulit menahan diri. Ia memandang sekeliling, melihat pedagang dan anak buahnya yang juga roboh, dan merasakan beban tanggung jawab yang luar biasa. Kali ini, kemenangan atas Dagul terasa pahit karena korban yang harus ia tanggung sendiri. Terminal kembali sunyi, hanya suara angin yang berdesir melalui lorong-lorong yang kini dipenuhi reruntuhan pertarungan. Semua orang menyaksikan Angga terkapar, tubuhnya bersimbah darah, dan kesan tragis kembali menyelimuti legenda yang baru saja lahir. Bahkan gerobak siomay yang menjadi simbol penebusan terlihat hening, seolah merasakan kesedihan atas kejatuhan pemuda itu. Di sudut terminal, beberapa pedagang menunduk dan menangis diam-diam. Mereka tidak tahu apakah Angga masih bisa bangkit atau ini benar-benar akhir dari kisahnya. Terminal, yang baru saja merasakan secercah kedamaian, kembali diliputi ketegangan. Nama Angga kini menjadi simbol tragis, pahlawan yang jatuh di saat semua berharap ia bisa melindungi mereka. Beberapa hari setelah tragedi yang menimpa terminal, desas-desus mulai beredar. Orang-orang berbicara dengan suara berbisik, tidak percaya akan apa yang mereka saksikan. Mereka yakin Angga telah mati, roboh bersimbah darah bersama anak buahnya. Namun di lorong gelap terminal, sesuatu yang tak terduga sedang terjadi, pemuda itu bangkit kembali. Tubuh Angga yang semula lemah kini terasa kuat. Luka-luka yang sebelumnya menganga perlahan menutup, seakan waktu dan takdir berpihak padanya. Namun bukan hanya fisiknya yang berubah. Jiwa Angga kini berbeda, lebih tenang, lebih tajam, dan penuh tekad yang tak pernah dimilikinya sebelumnya. Masa lalu yang kelam menjadi pelajaran, bukan beban. Pedagang yang pertama kali menyaksikan kebangkitannya terkejut. Mereka melihat sosok yang dulu hampir mereka anggap legenda tragis kini berdiri kembali, dengan mata yang menyala bukan karena kemarahan, tapi karena keberanian yang tak tergoyahkan. Angga tidak lagi menebar teror, ia hadir sebagai pelindung, sosok yang siap menjaga terminal dari ancaman baru. Angga menatap gerobak siomaynya yang tetap berdiri di sudut terminal. Aroma hangatnya mengingatkan pada hari-hari damai yang sempat dirasakan sebelum kekacauan. Namun kini, gerobak itu lebih dari sekadar dagangan, ia menjadi simbol baru dari kekuatan penebusan. Setiap uap yang mengepul seolah menyuarakan tekad Angga untuk melindungi, bukan menakuti. Anak buahnya yang selamat pun mulai bangkit, melihat pemimpin mereka kembali berdiri. Mereka terinspirasi, merasa bahwa kekalahan sebelumnya hanyalah sebuah jeda, bukan akhir. Angga menatap mereka satu persatu, memberikan isyarat untuk bersiap. Kali ini, mereka bukan sekadar bertarung untuk bertahan hidup, mereka bertarung untuk menegakkan kedamaian di terminal. Desas-desus tentang kebangkitan Angga menyebar cepat. Pedagang lama dan baru mulai melihatnya berbeda. Mereka tidak lagi gemetar melihat sosok yang pernah menakutkan itu. Kini, mereka melihat harapan, pemuda yang pernah jatuh tragis, kini bangkit dengan kekuatan baru, siap menghadapi siapapun yang berani mengancam terminal. Angga merasakan perubahan yang mendalam dalam dirinya. Kekerasan masa lalu yang pernah menempel kini menjadi pelajaran, bukan naluri. Jiwa yang pernah keras kini dipenuhi kebijaksanaan dan strategi. Ia sadar bahwa untuk melindungi terminal, ia tidak lagi cukup hanya mengandalkan kekuatan fisik, kepintaran, keberanian, dan kepedulian menjadi senjata utamanya. Di tengah lorong yang perlahan kembali hidup, Angga berdiri tegap. Matahari menyinari wajahnya, menyorot gerobak siomay yang tetap mengepul hangat. Terminal menyaksikan kebangkitan yang tak disangka, pemuda yang dulu dianggap mati kini kembali. Lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap untuk menegakkan legenda yang akan abadi. Hari-hari gelap telah berlalu, kini terminal memiliki penjaga sejati. Terminal perlahan berubah. Setelah kebangkitannya, Angga mengambil alih bukan dengan ancaman, melainkan dengan ketegasan yang adil. Pedagang yang dulu gemetar melihatnya kini merasa aman. Angga membuktikan bahwa kekuasaan tidak harus dibangun di atas ketakutan, ia bisa memimpin dengan aturan dan perlindungan yang nyata. Anak buahnya yang selamat membantu mengatur terminal. Mereka bukan lagi preman yang menakut-nakuti,
melainkan penjaga yang memastikan setiap pedagang bisa bekerja tanpa takut. Gerobak siomay Angga tetap berdiri di tengah, bukan sekadar dagangan, tetapi simbol bahwa ketenangan dan kesejahteraan bisa lahir dari seseorang yang pernah menebar kekerasan. Pedagang lama mulai membuka diri. Mereka menatap Angga dengan rasa hormat, bukan takut. Anak-anak yang dulu lari saat melihatnya kini bermain di dekat gerobak, tertawa riang. Terminal perlahan kembali hidup, dipenuhi suara yang bukan lagi jeritan, tetapi percakapan dan tawa, pertanda bahwa legenda Angga telah berubah menjadi cerita inspirasi, bukan ketakutan. Angga sendiri tetap waspada. Ia tahu, meski Dagul telah tewas, sisa kelompoknya bisa muncul kapan saja. Namun kali ini, ia tidak lagi mengandalkan kekerasan sebagai jawaban pertama. Strategi, pengamatan, dan keadilan menjadi senjatanya. Pedagang pun belajar bahwa mereka memiliki pelindung yang siap menghadapi ancaman tanpa menimbulkan kekacauan baru. Setiap keputusan yang dibuat Angga mencerminkan perubahan jiwanya. Ia tidak menuntut rasa hormat dengan ancaman, tetapi dengan tindakan. Anak buahnya yang dulu bengis kini menegakkan aturan dan membantu menyelesaikan perselisihan. Terminal menjadi tempat yang aman, di mana pedagang bisa bekerja dengan tenang dan pembeli merasa nyaman. Suatu sore, Angga berdiri di tengah terminal, memandang keramaian yang damai. Aroma siomay masih mengepul dari gerobaknya, tapi kini aroma itu menjadi lambang keamanan dan ketenangan. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa perjalanan panjang dari preman ke pelindung akhirnya menemukan tujuannya. Terminal yang bebas dari ketakutan, dihuni oleh orang-orang yang bisa hidup dengan aman. Pedagang baru yang datang mulai mendengar kisah masa lalunya. Mereka menatap Angga dengan kagum, bukan dengan rasa takut. Nama Angga kini menjadi legenda, pemuda yang pernah menebar teror, jatuh tragis, bangkit kembali, dan membangun dunia baru di terminal. Keteguhan hatinya menjadi inspirasi, bukan ancaman. Terminal kini menjadi saksi sejarah baru. Angga, raja tanpa teror, berdiri sebagai simbol perubahan. Ia membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan tentang menakut-nakuti, tetapi melindungi, mengatur, dan menebus masa lalu. Di lorong-lorong yang dulu diliputi ketakutan, kini tercipta kehidupan yang damai, tanda bahwa legenda sejati lahir dari keberanian untuk berubah. Terminal kini mulai bersih dari bayangan kekerasan. Sisa-sisa preman yang dulu menguasai lorong-lorongnya diburu dan diusir, satu persatu. Tidak ada lagi pemerasan, tidak ada lagi teriakan pedagang yang ketakutan. Angga memastikan setiap sudut terminal kembali aman, menegakkan aturan dan keadilan yang jelas bagi semua orang. Anak buahnya yang dulu preman kini menjadi penjaga yang patuh. Mereka membantu mengatur keamanan terminal, memastikan setiap pedagang bisa bekerja dengan tenang. Gerobak-gerobak kembali ditata rapi, jalanan bersih dari bekas kekacauan, dan terminal perlahan pulih menjadi pusat kehidupan yang ramai namun damai. Pedagang yang dulu gemetar kini tersenyum lega. Mereka mulai berani menata dagangan tanpa takut diganggu. Anak-anak bermain di lorong-lorong terminal, suara tawa mereka menggantikan teriakan panik yang dulu sering terdengar. Kehadiran Angga sebagai pelindung membuat semua orang merasa aman, sekaligus menanamkan rasa hormat yang tulus, bukan ketakutan. Angga sendiri terus berkeliling, menegur anak buah yang lalai, memberi arahan kepada pedagang, dan memastikan bahwa tidak ada yang mencoba kembali mengganggu ketertiban. Ia menyadari bahwa membersihkan terminal bukan hanya soal mengusir preman, tapi juga membangun budaya baru, tempat di mana rasa aman dan saling menghormati menjadi fondasi utama. Beberapa pedagang baru yang datang bertanya tentang sosok Angga. Mereka mendengar cerita tentang masa lalunya yang kelam, tentang pertarungan berdarah melawan Dagul, dan tentang bagaimana terminal kini berubah. Cerita itu menimbulkan kagum sekaligus pelajaran, bahwa seseorang bisa berubah, dan terminal bisa bebas dari kekerasan jika ada yang berani memimpin dengan keberanian dan hati. Lorong-lorong terminal yang dulu penuh bayangan kini terang. Lampu-lampu yang temaram kembali menyala, gerobak-gerobak diatur rapi, dan suara pedagang bercampur dengan bunyi langkah pengunjung yang merasa aman. Aroma siomay dari gerobak Angga tetap mengepul, menjadi simbol penebusan dan kedamaian yang nyata. Angga berdiri di tengah terminal, menatap sekeliling dengan mata penuh perhatian. Ia tahu, tugasnya belum selesai sepenuhnya, tetap ada ancaman yang bisa muncul kapan saja. Namun kini, terminal telah dibersihkan dari kekuasaan brutal dan rasa takut. Setiap pedagang yang berdagang dengan tenang adalah bukti bahwa perubahan telah terjadi. Di ujung lorong, beberapa pedagang tua tersenyum, mengenang hari-hari kelam yang kini menjadi sejarah.
Mereka tahu, tidak akan ada lagi darah sia-sia, tidak ada lagi teror preman. Terminal ini kini aman, damai, dan Angga, pemuda yang pernah jatuh tragis, berdiri sebagai simbol pelindung yang tak tergantikan. Terminal kini hidup dengan damai, suara pedagang bercampur riuh dengan tawa. Anak-anak yang bermain di lorong. Di tengahnya, Angga tetap berada di gerobak siomainya, wajahnya tenang, matanya mengamati setiap sudut terminal dengan kewaspadaan yang halus. Namun kini, gerobak itu bukan sekadar dagangan, ia menjadi simbol perlindungan bagi semua orang. Pedagang lama yang dulu gemetar melihatnya kini tersenyum lega. Mereka tahu, sosok yang pernah menakutkan itu sekarang menjadi penjaga yang adil. Setiap tusukan siomay yang Angga sajikan adalah simbol penebusan, setiap aroma yang mengepul membawa rasa aman bagi siapapun yang berada di terminal. Gerobak sederhana itu kini menjadi benteng kedamaian. Orang-orang yang melintas mulai menyadari sesuatu yang unik. Mereka berhenti sejenak, menatap Angga yang tampak sibuk menyiapkan siomay. Tidak ada aura ketakutan, hanya ketenangan dan keseriusan. Anak-anak yang dulu takut kini berani mendekat, beberapa menatap dengan kagum pada pemuda yang pernah menjadi legenda berdarah di terminal ini. Anak buah Angga ikut membantu mengatur terminal, memastikan semua berjalan lancar. Mereka bukan lagi preman, melainkan pelindung. Gerobak siomay menjadi pusat perhatian sekaligus titik kontrol yang lembut, di bawah pengawasan Angga. Tidak ada yang berani mengganggu pedagang, namun semua merasa dihormati, bukan ditakuti. Pedagang baru yang datang mendengar cerita tentang Angga. Mereka terkesima saat mengetahui bahwa pemuda yang menakutkan itu kini berdiri di gerobak siomay, melindungi mereka semua. Nama Angga mulai menyebar bukan karena ketakutan, tetapi karena rasa hormat dan legenda tentang seorang preman yang menebus masa lalunya demi keamanan terminal. Setiap gerakan Angga tetap penuh perhatian. Ia mengamati anak buahnya, pedagang, dan pengunjung terminal. Meski damai, hatinya tetap waspada. Ia tahu bahwa kedamaian bisa terganggu kapan saja, namun kini ia lebih percaya pada strategi, keberanian, dan kebijaksanaan daripada kekerasan murni. Terminal ini adalah tanggung jawabnya, dan gerobak siomay adalah lambang komitmennya. Pedagang yang dulu menjadi korban dagul dan preman lain kini merasa lega. Mereka tahu, ketika mereka melihat Angga di gerobak siomay itu, mereka berada di bawah perlindungan seseorang yang mengerti arti ketakutan dan kekerasan, namun memilih untuk melindungi daripada menindas. Setiap siomay yang dijual menjadi saksi bisu dari perubahan dan penebusan. Terminal akhirnya mencapai keseimbangan yang lama hilang. Angga, pemuda yang pernah menebar teror, kini berdiri sebagai siomay sang penjaga. Gerobak sederhana itu menjadi simbol bahwa kekuatan sejati bukan tentang menakut-nakuti, tetapi melindungi, dan bahwa legenda bisa lahir dari keberanian untuk berubah, menebus dosa, dan menjaga kedamaian bagi semua orang. Terminal kini sepenuhnya damai. Suara hiruk-pikuk pedagang dan pengunjung mengisi lorong-lorong yang dulu penuh ketakutan. Di tengahnya, Angga tetap berdiri di gerobak siomaynya, wajahnya tenang dan matanya awas. Namun kali ini, aura yang menyelimuti bukanlah ancaman, melainkan perlindungan. Nama Angga tak lagi menimbulkan rasa takut, melainkan hormat. Pedagang kecil yang dulu gemetar di hadapan preman kini tersenyum lega saat melihatnya. Mereka tahu bahwa siapapun yang mencoba mengganggu ketenangan terminal akan menghadapi pengawas yang adil dan berani. Angga telah mengubah sejarah terminal, dari masa kelam yang penuh kekerasan menjadi era baru yang dipenuhi ketenangan dan keamanan. Asap hangat dari gerobak siomaynya mengepul pelan, membawa aroma yang menenangkan. Setiap tusukan siomay, setiap uap yang naik, kini menjadi simbol penebusan. Semua orang di terminal menyadari bahwa sosok yang dulu menebar teror kini berdiri sebagai pelindung. Legenda Angga lahir dari keberanian untuk berubah, dari kesalahan yang ditebus menjadi perlindungan bagi yang lemah. Anak buahnya pun kini bekerja bukan sebagai preman, tetapi sebagai penjaga. Mereka membantu pedagang, mengawasi keamanan, dan memastikan tidak ada kekacauan yang kembali muncul. Terminal, yang dulu dikuasai kekerasan, kini menjadi tempat yang aman dan damai, berkat keberanian Angga yang bangkit kembali dari kejatuhan. Orang-orang baru yang datang ke terminal mendengar cerita tentang Angga. Mereka kagum, bukan karena takut, tetapi karena inspirasi. Mereka belajar bahwa seorang manusia bisa berubah, menebus dosa, dan menjadi pahlawan bagi orang-orang di sekitarnya. Nama Angga menjadi legenda yang hidup, dikenang bukan untuk ketakutan, tetapi untuk keberanian dan penebusan.
Angga sendiri berdiri di depan gerobaknya, menatap keramaian dengan senyum tipis. Ia tahu perjalanan panjangnya dari preman paling kejam hingga menjadi pelindung terminal bukanlah mudah. Luka-luka lama dan tragedi yang pernah dialaminya telah membentuknya menjadi sosok yang kini bisa memberikan rasa aman bagi semua orang. Terminal kini dipenuhi tawa anak-anak, suara pedagang, dan aroma makanan yang mengepul. Setiap sudut menjadi saksi bahwa legenda bisa lahir dari kegelapan. Dan di tengah semua itu, Angga berdiri tegap, gerobak siomay-nya menjadi lambang penebusan dan pelindung terakhir pedagang kecil yang kini bisa hidup tanpa takut. Nama Angga akan terus dikenang. Dari preman paling kejam menjadi pelindung terminal, dari sosok yang menebar ketakutan menjadi simbol keberanian dan keadilan. Asap siomay yang terus mengepul menjadi saksi bisu legenda yang tak akan mati, legenda Angga Terminal, penjaga yang lahir dari darah, penyesalan, dan keberanian untuk berubah.